Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Siswayuni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang menyangkut kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum refleksi, saya akan membuat kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Merdeka Belajar adalah sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid untuk dapat berekspresi, inovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman sesuai dengan karakter masing-masing dari peserta didik. Lalu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah menuntun, kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani, yang ketiga, budi pekerti, dan yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Lalu yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa murid harus mengikuti keinginan guru dan pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center. Lalu guru kurang memahami karakteristik anak. Murid dianggap berhasil jika mendapatkan nilai yang baik di kelasnya. Lalu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa yang rendah. Lebih fokus pada ketercapaian materi atau KKM, bukan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center, lalu menghargai setiap karakteristik belajar anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas anak. Dan nilai bukan penentu satu-satunya murid berhasil. Mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya melakukan pembiasaan karakter seperti menerapkan 5S, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, dan juga memeriksa kerapian dan kebersihan. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar, berkreasi, dan berinovasi. Lalu saya juga merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan kemampuan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun murid secara maksimal untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Saya juga melatih kecakapan abad 21 pada murid saya supaya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman.
Demikian tadi pemaparan saya tentang koneksi antar materi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.